Cerita ini saya tahu saat saya masih SMP sekitar tahun 2011. Ini bukan pengalaman saya sendiri, tapi pengalaman tetangga saya yang waktu itu masih kelas 5 SD. Sebut saja namanya Rama. Sore itu langit lumayan cerah berwarna oranye kekuningan, yang artinya cuaca sedang cerah. Jika di desa saya, orang-orang biasa sebut terang sore. Saya seperti biasa main bola voli di lapangan desa bareng teman-teman saya. Kebetulan, lapangan desa berhadapan langsung dengan masjid. Jadi, jika maghrib sudah menjelang, kami semua langsung tahu. Waktu itu Pak Jum sudah rapi mengenakan sarung, baju kokoh dan kopiah, sedang berjalan menuju ke masjid. "Nak, ayo pada bubar, pada solat maghrib berjamaah yuk di masjid," tegur Pak Jum seraya melambaikan tangannya. "Iya Pak D, sebentar lagi bubaran kok ini," jawab Maun yang mewakili kami semua. Pak Jum pun berlalu dan bergegas ke dalam masjid. Lalu tak berselang lama azan berkumandang. Saya dan teman-teman pun membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Saat saya sampai di depan pintu rumah saya, Bularse tetangga saya menegur saya. "Wisnu, kamu tidak melihat Rama?" tanya Bularse dengan sedikit berteriak dari teras rumahnya. "Walah, gak tahu Bu. Tadi di lapangan juga gak ada. Gimana Bu?" jawabku sambil berjalan mendekati tempat Bularse berada. "Lah, Rama sampai maghrib begini kok ya belum pulang. Sukanya kalau main gak ingat waktu," jawab Bularse dengan ekspresi kesalnya. "Paling sebentar lagi pulang kok Bu, Ramanya. Saya tak masuk dulu ya, mau mandi dan solat maghrib," ucap saya seraya meninggalkan Bularse dan masuk ke dalam rumah. Saya pun mandi dan lanjut solat maghrib. Selesai saya solat, saya nonton TV. Saya dengar bapak lagi ngobrol di teras rumah. Dari ruang tengah gak terlalu jelas pembicaraan mereka. Saya tetap asyik nonton TV. Tak berapa lama, bapak masuk sambil memanggil ibu yang ada di kamar. Ibu pun keluar kamar dan menuju ruang tengah. Bu, Ibu, tidak melihat Rama tadi sore?" tanya bapak yang sekarang duduk di samping saya. "Enggak loh Pak, Ibu dari tadi siang sampai sore itu di dapur sama di kamar. Kenapa emangnya Pak?" tanya ibu penasaran. "Loh, Rama tetap belum pulang Pak," tanyaku, memotong pembicaraan bapak dan ibu. "Nah itu, tadi Pak Dodi bilang katanya Rama belum pulang dari jam 4 sore. Padahal jam setengah 4 masih kelihatan di belakang rumah," ucap bapak sembari menyalakan rokoknya. Setahu saya, Pak Dodi, bapaknya Rama, sejak Rama kecil gak terlalu dekat sama Rama. Karena Pak Dodi orangnya dingin dan kaku. Rama justru dekat dengan sama ibunya, Bularse. Rama ini anak tunggal, sempat akan punya adik namun keguguran. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Rama belum juga pulang. Pak Dodi dan Bularse mulai tak karuan. Saya, bapak dan ibu nimbrung di rumah mereka untuk menenangkan mereka. Akhirnya, Pak Dodi memutuskan untuk lapor ke Pak RT. Pak Dodi pun memukul kentongan. Yang ada di pos ronda yang berada gak jauh dari rumah saya, beberapa tetangga saya penasaran dan mulai berdatangan ke rumah Pak Dodi. Kami memutuskan untuk mencari Rama, karena setahu saya Rama ini anaknya pendiam, sedikit introvert dan lebih suka menyendiri. Biasanya Rama hanya mau main dengan teman dekatnya saja, si Husen. Saya pun udah coba tanya ke Husen yang rumahnya juga hanya berjarak 5 rumah saja dari rumah Rama. Tapi Husen pun gak bareng Rama sejak 2 hari yang lalu. Menurut Bularse, memang sudah beberapa hari ini Rama terlihat lebih murung dan suka sekali duduk di bawah pohon rambutan belakang rumahnya.
Tiap kali Bu Larse bertanya, Rama selalu jawab enggak apa-apa. Saya ikut pencarian bersama-sama warga. Kami mencari ke beberapa rumah warga, lalu ke kebun-kebun bambu, bahkan mencari ke dalam sumur-sumur beberapa warga. Tapi hasilnya nihil. Bu Larse sudah menangis sejadi-jadinya karena anak sematawayangnya hilang. Sudah 5 jam pencarian, Rama belum juga ditemukan. Jam 1 dini hari, saya dan warga yang lain kembali ke rumah Pak Dodi. Di ruang tamu ada Bu Larse dan ibu saya. Pak RT menyarankan buat menunggu sampai besok pagi saja. Kalau besok pagi Rama belum pulang, baru lapor ke polisi. Pak Dodi pun menyetujuinya. Sementara Bu Larse masih menangis. Saya, bapak dan ibu pamit pulang untuk beristirahat. Sesampainya di ruang tengah, ibu membuka obrolan. Kemarin itu Bu Larse sebenarnya cerita, katanya Rama lagi ada masalah sama bapaknya, cuma gara-gara hal sepele. Ucap ibu kepada saya dan bapak. Lah, katanya gara-gara masalah apa, Bu? Tanya bapak menanggapi ucapan ibu. Cuma gara-gara Rama gak sengaja buang bungkus rokoknya bapaknya. Dikiranya sudah kosong, ternyata masih ada isinya 2 batang. Padahal, ya setelah itu masih bisa diambil. Lah, orang cuma dibuang di tempat sampah dapurnya, tapi kok terus dipermasalahkan banget sama bapaknya. Sampai Rama dimarah-marahi gak jelas. Jelas ibu kepada saya dan bapak. Karena hari sudah semakin pagi buta, saya, bapak dan ibu memilih tidak melanjutkan obrolan tentang Rama dan memutuskan untuk tidur. Paginya, sekitar pukul 5:30, terdengar teriakan Bu Larse yang cukup kencang dan sedikit mengagetkan saya sekeluarga. Masya Allah, Rama, teriak Bu Larse dari dalam rumahnya. Saya bisa dengar karena memang rumah kami benar-benar bersebelahan. Tembok rumah kami hanya berjarak 1 meter saja. Saya, bapak, dan ibu buru-buru keluar rumah dan menuju rumah Rama. Di ruang tamu, saya langsung bisa melihat Rama sedang terduduk lemas di sofa dengan baju sobek-sobek dan badan yang kotor oleh tanah. Kondisi Rama juga menggigil. Bu Larse mengambilkan air hangat untuk Rama minum. Setelahnya Rama digendong bapaknya dibawa ke kamar. Badan Rama demam. Suhu tubuhnya panas sekali. Rama belum bisa ditanyai apa-apa. Jika ditanya dia hanya diam saja seperti orang yang sok berat. Ini kok bisa pulang, Bu? Tadinya gimana? Tanya ibu saya kepada Bu Larse yang sekarang sedang mengompres Rama. Gak tahu, Bu. Aku itu lagi nyapu ruang tamu ya, masih sambil nangis. Lah tiba-tiba anaknya datang. Kondisinya sudah kayak gini. Sampai sekarang ya belum bisa ditanyai, jawab Bu Larse. Sementara ibu saya dan Bu Larse ngobrol, bapak saya dan Pak Dodi keluar dari ruang kamar dan terdengar ngobrol di ruang tamu. Beberapa tetangga pun berdatangan melihat keadaan Rama. Saya memilih duduk di depan Rama sambil sesekali memijat kaki Rama yang masih menggigil. Setengah jam kemudian, Rama sudah tidak menggigil lagi. Dia terlihat mulai membaik. Tatapannya tak kosong lagi seperti tadi. Bu Larse pelan-pelan mengajak Rama bicara. Nak, apa yang dirasain, Nak? Tanya Bu Larse sambil mengusap kepala dan rambut Rama yang berkeringat. Rama masih diam. Ayo cerita sama ibu ya. Rama gak usah takut. Gak apa-apa, Rama sudah di rumah, sudah aman semua. Cerita ya. Rama kemudian menangis kencang. Semua orang di situ pun panik dan berusaha menenangkan. Untungnya Rama hanya menangis sebentar saja. Bu, aku diculik kalong, dibawa ke pemakaman, ditaruh di pohon kamboja semalaman. Aku gak bisa turun. Pohonnya tinggi. Aku takut banget, Bu. Rama mulai bercerita dengan tutur yang terbata-bata. Kami semua mencoba mendengarkan Rama dengan seksama.
Bularse terlihat berkaca-kaca, namun dia menahannya untuk tidak menangis. Ayo nak, ceritanya pelan-pelan ya. Awalnya itu gimana? Kamu lagi ngapain? Rama kembali terdiam. Dia melihat ke arah bapaknya, kemudian berpaling menghadap ke tembok memunggungi kami semua. Ekspresi Pak Dodi pun berubah, seperti orang yang bersalah. Rama, ayo buruan cerita biar ibu dan tetangga tahu apa yang terjadi sama kamu, bujuk Bularse. Rama yang baru berumur 10 tahun mulai menceritakan detail kejadiannya dengan kepolosannya. Kemarin itu aku lagi duduk di bawah pohon rambutan belakang rumah. Terus bapak dateng. Ekspresinya masih gak ngenakin sejak aku gak sengaja buang bungkus rokoknya. Aku tanya baik-baik, malah sama bapak dijawab jutek banget. Ya udah, aku biasa aja. Gak tak pikirku mungkin bapak masih kesal sama aku. Terus gak lama setelah itu azan maghrib. Tiba-tiba aku berasa kayak terbang, tapi aku setengah sadar. Kayak lagi dibawa sama makhluk yang punya sayap lebar banget. Dan setelahnya aku gak sadar. Pas aku sadar, aku sudah di atas pohon Kamboja di pemakaman. Pohonnya tinggi yang ada di tengah-tengah makam. Aku ditaruh di salah satu dahannya. Di dahan yang lain aku melihat makhluk mirip kelelawar tapi besar banget. Kepalanya berwujud manusia wanita agak tua. Rambutnya putih panjangnya hampir sama sampai ke tanah. Punya taring panjang, matanya merah menyala. Terang Rama kepada kami semua. Sebenarnya cerita Rama masih panjang, tapi saya akan tulis menggunakan narasi saja, bukan dialog, karena kalau pakai dialog saya harus menerjemahkan, jadi memakan waktu. Menurut Rama, saat dia berada di atas pohon Kamboja, makhluk yang menculiknya hanya diam sambil sesekali merapikan rambutnya. Dia tidak menyakiti Rama, bahkan menyentuh pun tidak. Rama hanya bisa menangis ketakutan sambil berpegangan erat di dahan menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dalam waktu semalam itu, beberapa kali makhluk tersebut terbang pergi entah kemana dan akan kembali lagi. Rama sempat memberanikan diri bertanya kepada makhluk tersebut. Kamu siapa? Kenapa saya dibawa ke sini? Tanya Rama. Sudah ya nak, kamu gak usah takut. Kamu gak bakal tak apa-apain kok. Kamu diam saja di sini semalaman saja, biar orang tuamu dapat pelajarannya. Gimana rasanya kehilangan anak. Besok pagi kamu bisa pulang, jawab makhluk tersebut. Bibirnya tak berbentuk. Jika mulutnya terbuka, darah menetes beserta air liurnya. Sangat menjijikkan. Rama pun menurut saja. Bularse mendengar cerita Rama sambil pelan-pelan membuka baju Rama yang sobek-sobek itu. Pak Dodi terlihat mengambil handuk basah untuk mengelap tubuh Rama yang kotor karena tanah. Rama melanjutkan ceritanya. Saat pagi tiba dan Rama sudah mendengar suara kokok ayam jago di mana-mana, dia memberanikan diri untuk turun dari pohon Kamboja itu. Rama turun dengan sangat berhati-hati. Ya maklumlah, untuk anak berumur 10 tahun. Pohon tersebut masih terbilang tinggi. Dia turun dengan merayap di dahannya. Itu yang menyebabkan baju Rama sobek-sobek. Lalu, ketika sudah berjarak sekitar 2 meter dari tanah, Rama menjatuhkan dirinya. Karena tanah di pemakaman memang terbilang cukup becek. Terlebih waktu itu sebenarnya masih musim hujan. Akhirnya tubuh Rama kotor terkena tanah kuburan. Jarak pemakaman dengan rumah Rama memang gak begitu jauh, hanya berkisar 500 meter. Ya sudah ya nak, yang penting Rama sudah pulang. Rama selamat. Maafin bapak sama ibu ya nak, gak bisa jagain Rama. Sekarang Rama istirahat dulu, tidur ya, ucap Bularse lembut seraya mencium kening Rama. Bularse buru-buru mengganti baju Rama. Suhu tubuhnya mulai turun. Kami semua keluar dari kamar Rama. Rama dibiarkan istirahat. Beberapa tetangga satu persatu membubarkan diri melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kemudian Pak RT tiba-tiba baru datang dan menanyakan keadaan Rama. Pak RT pun memberi nasihat kepada Pak Dodi dan Bularse.
Saya, bapak, dan ibu pun turut mendengarkan nasihat dari Pak RT. Setelah Pak RT selesai memberi wejangan, beliau pamit karena harus ada agenda yang dia lakukan. Di ruang tamu, rumah Rama tersisa saya, bapak, ibu, Pak Dode, dan Bu Larse. Kamu itu kalau apa-apa sukanya cuma pakai emosi, menyebabkan anak kita jadi seperti itu, ucap Bu Larse kepada Pak Dode dengan raut wajah yang kesal. Pak Dode hanya diam saja, mencoba menghela nafas panjang. Saya sekeluarga gak enak hati bila harus terus berada di sana, karena sepertinya akan ada sedikit pertengkaran antara Pak Dodi dan Bu Larse. Bapak saya pun pamit dan mengajak saya dan ibu untuk pulang. Mengenai mitos kalong wewe di daerah saya, ada yang sebut kalong wewe itu sama dengan wewe gombel. Tapi di daerah saya kedua makhluk itu berbeda. Karena wewe gombel gak punya sayap, sedangkan kalong wewe punya sayap menyerupai kelelawar raksasa. Namun, keduanya sama-sama suka menculik anak kecil yang sendirian. Wujudnya pun sama-sama wanita tua. Kalau dari kejadian yang Rama alami, Rama diculik kalong wewe. Walaupun untuk makna yang sebenarnya dan lebih luas, sandekala berarti waktu yang tidak tepat atau waktu yang kurang baik. Menurut orang tua, waktu menjelang maghrib memang bukan waktu yang baik berada di luar rumah. Karena menurut Islam pun menjelang maghrib terjadi pembenturan frekuensi dimensi nyata dan dimensi gaib di mana jin, iblis dan setan sedang berkeliaran di mana-mana. Sedangkan di daerah saya, kalong wewe mitosnya biasanya menculik anak-anak yang disia-siakan oleh orang tuanya dan bertujuan memberikan pelajaran kepada para orang tua untuk lebih menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Mungkin ada pendapat lain dari daerah kalian yang berkaitan dengan kalong wewe atau bebek gombel. Bisa sharing di komentar. Sekian cerita kalong wewe. Semoga bisa dipetik hikmah dan pelajaran.